Oke. Balik lagi nih sama gua Agra Dan saya Dodi di channel kita Story Kaleng Tua Indonesia. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih tanda loncengnya. Tanda loncengnya ya kan. Oke. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita ingin memberikan tips sepengetahuan kita tentang bagaimana sih merawat Vespa yang digunakan untuk harian. Ya. Karena banyak orang yang pakai Vespa itu bukan cuma buat koleksi, bukan cuma buat jalan-jalan, Sunday morning atau touring. Karena banyak juga orang yang buat kerja, ya kan, buat nyari rezeki, buat berangkat pergi ke kantor, buat jualan, buat dagang, buat ketemu orang, bisnis segala macam gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa bagian dalam merawat Vespa itu supaya itu enak dan nyaman untuk dipakai harian, karena mengingat motor ini sudah tua gitu kan. Nah, mungkin Om Agra apa aja Om yang mungkin perlu kita perhatikan di sektor apa aja Om? Yang untuk diperhatikan ini nih mesin. Di sektor mesin Om. Kenapa mesin Om? Kan mesin ini kan utamanya, pengenjot utamanya. Supaya kita mau kemana-mana kan, kalau mesin nggak sehat kan, beresiko gitu mogok lah segala macam gitu kan. Jadi utamakan belah mesin dulu. Sebenarnya intinya Vespa itu orang bilang sering mogok, tapi sebenarnya kalau Vespa sehat nggak sering mogok ya Om ya? Iya. Karena gua sendiri itu kerja itu jarak gua dari rumah ke kantor itu 15 kilo. Pulang pergi berarti 30 kilo. Nah, ya kan seminggu gua masuk bisa 5 sampai 7 hari. Ya kan? Belum kalau hari Minggu jalan-jalan, San Mori, belum tiba-tiba orang ngajakin touring jauh, gitu ya kan. Jadi kalau mesin sehat tuh enak Om ya. Ya. Jadi orang bilang gampang mogok. Padahal mah kalau mesin sehat mah juga enggak bakal gitu kan. Nah, di sektor mesin Om, apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan Om? Yang diutamakan untuk buat harian nih kayak servis. Servis. Iya. Nah, kalau servis itu lebih meliputi sektor apa aja Om? Kalau servis apa aja sih Om Agra bisa kalau servis ke bengkel atau servis sendiri gitu? Nah, kalau untuk gue sendiri kan karena kantor gue deket nih, ya kan. Jadi gue pertama ganti oli. Ganti oli itu rutin Om ya? Rutin. Seminggu sekali. Itu seminggu sekali. Itu. Terus itu terlalu cepet itu. 3 kali sehari. Makan dong itu. Oh iya, biasanya berapa? Sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali biasanya untuk oli? Kalau gue sendiri untuk oli itu minimal sebulan. Sebulan sekali. Maksimal itu 2 bulan sekali untuk ganti oli. Ganti oli. Nah, biasanya Om Agra pakai oli apa tuh? Nah, ini nih. GGI aja gua. Pakai GGI ya. GGI ya teman-teman. Kalau gua sendiri gitu pribadi ya gua pakai GGI gitu. Jadi ya ini sebulan sekali gua pakai gitu kan. Dan harganya murah meriah Om ya? Murah meriah, cuman ya carilah di toko kesayangan Anda. Di online juga banyak. Online juga banyak gitu kan. Tuh. Kalau untuk gua sendiri sih gua pakai oli ini nih. Apa tuh Om? Gua nggak mau nyebut merek ya, teman-teman bisa ngeliat sendiri gitu. Cuma beberapa temen gua itu merekomendasikan olinya itu yang punya tingkat kekentalannya itu 20W 50. Gitu. Katanya ini lebih kental dan lebih bagus untuk kendaraan tua. Katanya gitu sih. Tapi kalau teman-teman punya rekomendasi lain, nggak apa-apa, tulis di komen aja gitu ya. Gitu kan. Itu untuk oli. Tapi emang kalau gua lihat sih rata-rata anak-anak Vespa yang simple sih pakai oli yang udah banyak di pasaran, udah umum dipakai gitu. Di bengkel juga banyak, di online juga banyak. Karena udah banyak gitu ya, dan ya hal yang umum aja ya pakai oli ini dan nggak ada masalah sebenarnya. Cuma emang ada yang berpendapat seperti itu, pakai yang lebih kental, yang ini nih yang 20W 50 gitu. Nah, ini udah nih oli nih Om. Ya. Rutin nih Om ya? Rutin itu pasti ya. oli. Tapi Om Agra bisa ganti oli sendiri? Insya Allah bisa lah. Oh, bisa ya. Tinggal kita miringan aja kan, atau kita tidurin. Oh iya, nanti kita bikin video tentang ganti oli ya. Siap. Habis oli apa Om? Bagian apa? Bagian yang diutamakan itu adalah servis karburator. Karburator. Itu diapain Om? Dibersihin biasanya? Dibersihin, biasanya kan gitu. Jadi kan kadang banyak kotoran-kotoran oli nempel gitu kan. Jadi kita bersihin karburatornya. Entah dari bensin, dari mana gitu. Dari udara gitu kan. Nah, kedua itu blok seher. Kita bersihin juga blok seher tuh yang bagian itunya pistonnya gitu kan. Itu juga dibersihin.
Terus bagian magnetnya juga tuh. Magnet. Heeh, Kenapa Om kalau magnet itu? Magnet yang kayak kipas itu kan Kipas itu samping. ya, Kak, Iya, ya, iya, kipas. iya. Jadi kalau misalkan ini kan sangat pengaruh. Di situ kan ada platina. Nah, sekarang kita ngecek juga nih platina. Oh iya, Gitu. Jadi magnet kita bersihin, platina juga kita cek juga, Iya. segala macam kelistrikan kita cek semua, oh hidup, Berarti bagus. kalau platina ngaruh ke pengapian Om ya? Pengapian, Iya. gitu. Pengapiannya kan kalau misalkan kita pakai tiap hari, Iya. pengapian nggak bagus nih, Iya. itu kan resiko. Resiko berebet. Atau nggak tiba-tiba nggak mau nyala, nggak ada api gitu segala kan. macam. Nah, makanya kita cek juga nih platinanya, gitu. Iya. Tapi kalau Om Agra selama pernah pakai super ini buat harian, ganti platina itu apa namanya? Sering nggak sih Om? Maksudnya sekalinya ganti itu Om Agra bisa umur satu platina tuh lama nggak Om? Kalau gue pribadi lumayan lama, Setahun? lebih malah, Lebih? lebih. Oh, saya kira kan saya 6 bulan gitu umur platina. Itu makanya kenapa Setahun lebih. kenapa kita sering merawat kalau misalkan tips apa dalam arti perawatan buat harian gitu kan. Iya. Kadang kan banyak kok Vespa sering mogok Iya, atau iya. apa. Nah, tapi kita ketika kita servis, nah servis itu sembarangan gitu. Jadi ya lebih baik kalau misalkan teman-teman yang kurang ngerti tentang servis, ya Iya. cobalah datang ke mekanik langsung gitu kan, Iya, konsultasi sama mekanik, Ke bengkel atau ke bengkel, teman-temannya yang teman-teman paham. yang paham tentang mesin Vespa gitu kan. Nah kalau gue sendiri, ini baru gue ganti setelah 4 tahun ini motor di rumah sebelum gue pakai harian. Ganti. Terus harian ini udah hampir 2 tahun gue kerja di Jakarta, dan ini belum diganti. Berarti umur udah 2 tahun nih platina nih ya. Ya untuk merek ya adalah Banyak merek lah, ya, banyak lah teman-teman. di bengkel-bengkel tuh atau di Bengkel-bengkel online adalah tuh ya banyak lah ya mereknya. teman-teman. Iya, dari harganya juga variasi. Variasi. Gitu, Pak. Variatif lah untuk harga. Gitu. Berarti intinya sih kalau untuk mesin itu berarti rajin ganti oli, Ganti oli, ruang karburator, ya kuras karburator, terus cek platinanya juga, platina, pengapian, pengapiannya, terus sama pistonnya, piston, blok. dibersihin juga. mesin juga ya. Nah, kalau udah kayak gitu rutin, insya Allah Iya. tidak ada kendala. Setelah kita servis rutin, itu benar-benar nggak ada kendala sama sekali. Oh ya Om, mau nanya nih kalau terkait dengan di bagian blok itu ya, Nah, lebih untuk harian lebih enak bloknya itu standar atau yang udah lebih besar Om? baik lagi. Untuk harian ya, kita Iya. ngomongin harian. Kalau gue sendiri kan, gue masih pakai lubang 2 super gua. Super lubang 2. Lubang 2. Nah, bloknya itu standarnya itu 0M atau 2M Om? Kalau misalnya masih 0M masih enak, ya pakai aja 0M dulu. 0M. Tapi kalau misalkan udah pistonnya udah goyang nih, Iya. udah harus tadi upgrade, Ya. naikin lagi aja 2M. Tapi itu so far 2M masih oke. Masih oke 2M. Masih oke 2M Gitu. itu Jadi ya. ya tergantung baik lagi teman-teman. Gitu kan teman-teman hobinya mau pakainya tuh kayak gimana. Bawaannya seperti apa. Kalau gua udah lubang 2 masih, kalau gua sendiri ini udah kalau nggak salah 0M atau 3M gitu, gue lupa karena udah jarang gua cek juga kan, udah lama banget kan. Iya, iya. Ya udah paling cuma servis, udah make servis, udah sampai sekarang enak aja. Enak Udah aja lubang gitu 2 aja ya. masih enak kok. Oke. Kalau misalnya naik lubang 3 itu izin dulu sama kepala suhu. Oh iya, iya, iya. Cuma kalau super emang lubang 2, kalau Sprint lubang 3 ya. Lubang 3 tuh. Oke, jadi mungkin ya salah satu rahasia buat Vespa yang sehat, Vespa yang sehat pasti punya mesin yang sehat. Sehat gitu. Jadi tergantung dari teman-teman nih. Teman-teman punya Vespa, ada yang pernah nggak Vespa mogok atau apa? Mungkin teman-teman masih kurang perhatian sama Vespa. Oh betul betul. Ya kan? Iya iya. Nggak peduli tentang mesin Vespa seperti apa sih, Iya, karakter Vespa ini seperti apa sih, Iya. gitu kan. Ketika teman-teman udah tahu karakter ini Vespa sama teman-teman servis, teman-teman pakai, insya Allah nggak ada kendala. Ya, contoh dari semua kan dicek juga busi. Busi iya Nah, iya. busi aja gua setahun itu bisa satu kali atau 2 kali, maksimal tuh 2 kali Busi. udah. Nah, kan kadang teman-teman tuh suka ada yang businya kadang suka apa namanya baru seminggu tiba-tiba udah harus ganti, harus apa. Nah, itu tuh gimana biar awetnya Om businya? Busi ya tergantung lagi dari pengapiannya. Pengapiannya itu kan kalau misalnya pakai platina tergantung dari magnetnya yang dia ini nih. Iya, iya. Magnet ini kan kadang tiap magnet kan berbeda-beda kadar pengapiannya kan. Iya iya. Nah, ketika kita cek pengapiannya cocok, bagus. Nah, baik lagi platina. Nah, busi ini kan ada busi panjang
pendek. Nah, Iya. kita biasa pakai busi yang mana dulu nih? Hmm, Itu bisa disesuaikan. Betul. Itu kita konsultasi lagi sama mekanik. mekanik gitu. Jadi, oh ini cocoknya gitu kan pakai busi ini. Ya udah gitu. Tuh. Oke. Kalau untuk mesin sih ini tuh aja sih kalau Iya. menurut gua gitu kan. Setelah mesin apa tuh? Yang pertama mesin ya, Vespa yang sehat punya mesin Mesin yang sehat. Nah, kedua Oke. tuh mungkin kalau gua pribadi ya, Iya. mungkin kayak kaki om. Kaki-kaki Om. Iya. Berarti kaki-kaki itu meliputi ban, velg, tromol, shockbreaker, karet segala macam, per gitu kan. Ya juga sih Sama benar-benar. kampas rem. kan. Sama kampas rem, pengereman berarti Pengereman, ya. iya. Karena emang ibaratnya kan Vespa itu kan gliding ya. Kendaraan Muter, kan muter gliding. gitu kan. Nah, salah satu faktor yang membuat keselamatan itu adalah kaki-kaki tersebut ya kan. betul. Nah, mungkin emang kadang kan ada, kalau teman-teman lihat kan Vespa mogok kan bukan berarti Vespa yang nggak bisa jalan, tapi oh ternyata bannya Bocor atau enggak kabel persneling atau ininya putus Iya, ya betul. kan. Terus kadang kaki-kakinya peleng ininya peleknya gitu gitu. kan. Atau enggak bautnya nih, baut peleknya nih copot. Oh iya, benar-benar iya, iya. Jadi teman-teman, kalau gue sih pengen jelasin sedikit gini. Nah, itu kaki-kaki gimana tuh om? Kaki-kaki itu kan lebih ke keamanan ya gitu. Kalau mesin mati mungkin mesinnya ya udah mati aja. Tapi kalau kaki-kaki kan kita sambil jalan. Kita kadang kenceng, kadang lambat gitu kan. Nah, itu kan faktor keselamatan banget. Betul, Kalau kita betul. misalnya contoh rem gitu. Tiba-tiba remnya ngeblong kan bahaya banget ya kan Om. Oh, betul. Atau enggak betul. ada lobang terus tiba-tiba apa namanya si forknya itu patah. Karena temen gue pernah itu forknya patah Om. Apa sih kalau orang bilang pala babi ya? Oh, pala babinya. Pala babinya patah. Iya, pala babi. Dan itu ya gue nggak tahu itu apakah udah dilas-lasan atau emang pala babinya masih ori, tapi mungkin dia makainya emang apa namanya Teliti nggak telaten gitu. kurang ya? telaten, kurang itu, atau enggak shockbreakernya gitu ya. Mungkin dari bagian depan itu kan emang pertama pasti forknya kan teman-teman. Forknya usahain se-center mungkin gitu kan. Jadi benar-benar nyaman banget gitu kan. Sampai apa sih yang di bagian fork tuh yang di itu tuh leher ya. Lehernya tuh kalau bisa tuh jangan sampai speleng. Pokoknya bener-bener si posisi stangnya itu enak banget gitu. Berarti dicek juga dong ya. Betul. Apa yang dicek? Forknya. Forknya ya. Oh, apa ya. yang dicek? Oh, ya. Ada di video kita ya tentang itu fork ya. Jangan lupa tuh. Jangan lupa. Cari lagi ke bawah. Kita tentang fork gitu. Forknya center. Jadi kita tuh jalan juga enak. Nah, salah satu contoh fork yang center itu kita bisa lepas tangan. Biar kata Vespa berat ke kanan, tapi dia masih tetap bisa stabil lepas tangan. Gitu. Nah, bagian fork di bagian depan turun ke bawah. Itu ada apa aja tuh? Itu tuh ada pala babi tuh. Ada as ayun. Ada as roda. Terus Ada tromol depan. Kampas rem depan. Terus ada velg, ada ban, Terus? ada shockbreaker. Ada pernya gitu kan. Mungkin kalau misalnya yang kayak super sprint kan forknya ada 3 tuh. 3 ya bantalan. Kan? 3 bantalan. Nah, kalau bisa itu 3 bantalannya itu tuh di pernya itu kalau bisa agak renggang. Kalau misalnya emang udah sempit, teman-teman bisa renggangin lagi atau teman-teman ganti baru. Bisa beli baru di Toko online toko terdekat, bisa. toko kesayangan Anda gitu Ya, kan. pokoknya ya. Shockbreaker juga tuh penting tuh. Nah, shockbreaker karena kan emang ibaratnya kan di depan kita nggak tahu tiba-tiba ada lubang, ada apa. Dan itu untuk kenyamanan juga. Ya kan? Habis itu pala babi. Pala babi, usahain pala babinya masih bagus gitu kan. Ya kalau syukur-syukur masih bawaan. Ya kalaupun emang part aftermarket ya kalau bisa yang masih bagus lah gitu kan. Teman-teman bisa selektif karena emang ada beberapa merek juga gitu kan. Terus rem depan. Iya, rem depan. Karena walaupun Vespa emang jarang pakai rem depan. Kalau gua wajib pakai rem depan. Karena maksudnya kalau gua ngerem emang lebih aman pakai rem belakang, tapi rem depan tuh untuk mendukung rem belakang tersebut. Walaupun gitu tidak kan. jangan terlalu pakem. Yang penting bisa memperlambat juga ya kecepatan gitu kan. Terus asayun juga penting tuh, asayun buat Asayun itu kestabilan. buat apa tuh asayun tuh? Buat apa ya? Itu buat ngayun gitu kan, ngek gitu. Sama as roda tuh jangan sampai speleng. Sama tromol, kalau bisa tromol tuh yang emang giginya masih bagus. Untuk ban juga jangan sampai speleng lah teman-teman. Dan ban kalau bisa kalau emang udah botak ya diganti lah gitu. Karena kan keselamatan lah ya. Keselamatan gitu kan. Kalau teman-teman gitu pergi kan. jauh gitu. Lagi kalau musim hujan udah
kembangnya udah nggak bagus kan, Iya, itu licin. bahaya juga, licin Iya, gitu ya kan. Tadi set gitu kan, wah Kayak- bahaya. Iya. gitu. Nah, ke itu bagian belakang. Bagian belakang. Itu bagian depan Itu barusan. bagian depan kan. Bagian Nah, kalau belakang. bagian belakang tuh apa aja sih faktornya Om Ya itu untuk kan diiniin? tromol, Tromol. terus remnya, Remnya. usahain remnya masih pakem. Nah, As roda itu penting banget. Jadi gue pernah as roda gue itu aja as roda tuh. Jadi ini kan dia kan motor itu kan dari mesin langsung ke roda. Heeh. Jadi dari dalam mesin itu kan ada asnya gitu kan ke roda. Nah itu tuh udah oglek. Dan itu bahaya banget. Dan itu oli bisa keluar. hasil oli kena ya. Iya, terus kayak Pengereman juga nggak. pengeremannya otomatis kalau olinya keluar kan licin. Nah, jadi ya kan nggak pakem. pakem. Terus teman-teman tuh jalan tuh nggak stabil banget. Dan itu bahaya banget sih. Ngaruh ke pelek, ngaruh ke tromol. Itu usahain tuh emang as rodanya itu tuh jangan sampai oglek aja. Oglek atau Iya, kemakan lah ya. Kemakan gitu kan dia gigi segala macam. Kalau bisa udah masih padat banget tuh as roda gitu kan. Terus tromol ya kan, tromol, velg, ban juga ya kan. Nah, udah gitu untuk biar lebih stabil lagi pastikan karet mountingnya itu aja, karet mounting itu dari bagian mesin ke bagian bodi. Nah, jadi kan mesin dia kan nempel ke bodi gitu. Nah, itu tuh ada karetnya, terus ada kayak besinya gitu, kayak asnya gitu buat pegangannya dia. Nah, itu penahan Di body gitu. ya. kan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah agak baratnya kerasa enggak itu, coba deh cek ke mekanik teman-teman itu masih bagus gak karet sasisnya itu. ya karet sasisnya gitu kan. Dan terus yang nggak kalah penting itu shock breaker. Nah, itu shock breaker itu tuh kalau misalkan mati, Nah itu bahaya banget. Oke, misalnya teman-teman faktor nggak pasti udah nggak nyaman kan, pasti ada lubang itu pasti gentakannya parah banget. Nah yang kedua itu ngaruh ke, kalau orang bilang itu pinggul Vespa bagian belakang tuh. Bagian belakang jok belakang Iya, ya. ya bagian bawah jok belakang. Iya. Jadi kan ini kan misalnya shock breaker gini nih. Nah, ini kan dia ada tatakannya nih, ini shock breaker, di sini ada karetnya gitu. Nah, di sini langsung ke bodi kan dia. Iya. Nah, kalau misalnya shock breakernya itu mati, itu otomatis tuh langsung Kena body kena Vespa bodi berarti ya. Vespa dan itu bisa hancur. Dan temen gua di Facebook tuh ada yang kayak begitu. Hancur, akhirnya mau nggak mau dilas sama dia, dilas segala macem lah gitu kan. Itu udah parah banget. Apalagi kalau dilas kan kita nggak tahu ketahanannya kan, kekuatannya gitu kan. Ya, tapi emang saya yakin sih emang sekarang tuh teman-teman yang bisa ngelas itu pasti jago-jago banget gitu kan, kekuatannya mungkin lebih gitu. Tapi kalau bisa shock breaker tuh kalau emang kerasa udah mati, kalau bisa sih baik ganti ya gitu shock kan. breakernya gitu kan, karet-karet shock breaker gitu. Nah itu emang bagian kaki-kaki itu penting banget lah, karena kita ibaratnya itu kaki kita sendiri yang nganterin kita kemana aja gitu Cari kan. rezeki bener-bener Iya. ini harus aman lah Vespa gitu kan. Jadi mesin sehat, kaki-kaki safety. Oke. Yang ketiga Isi tepung, isi tepung atau laci ya. laci. Iya, karena Vespa kan kadang nggak semua bengkel nerima Vespa. Jadi Bener. kita harus punya persiapan. Bisa di tengah jalan, Iya, entah itu persnelingnya putus, koplingnya Iya. putus. iya, itu penting banget. Apalagi kita pulang malam kan. Betul. Nah, jadi kita harus bener-bener isi tepungnya itu apa aja Iya. sih gitu kan. Kita berangkat pagi buru-buru, macet segala macam, pulang malam capek. Pulang capek ya kan. Tahu-tahu tengah jalan putus, tes. Nah, itu. Itu kan repot ya kalau misalkan nggak ada isi tepungnya itu apa Iya, aja sih? iya. Itu kan untuk buat Iya. harian gitu Harian. kan. Nah, kalau lu sendiri nih Om, isi tepung lu apa aja sih? Kalau gua yang pasti gua oli samping. Oli samping. Soalnya sekarang udah nggak ada lagi yang jual bensin campuran. Nah. Kalau zaman dulu ada yang Masih ada di pinggir jalan gitu. Oli campur, kalau sekarang udah nggak ada. Pasti oli campur lah. Oke. Oli samping orang Oli bilangnya samping ya. ya. Kan? Nah, Mungkin selain ada oli samping beberapa- apalagi Om? Oli samping, busi. Busi. Iya, kadang-kadang tiba-tiba motor gua tuh tiba-tiba ngebrebet. Berbet. Busi ternyata businya udah parah banget. Ngapain udah kurang Iya. lah ya. Kadang businya udah mepet, kadang udah jelek banget, udah hitam banget gitu kan. Nah, terus bagi Om, Apalagi yang tadi lu bilang apa tuh? Tali. tali bener. Tali persneling nih teman-teman. Ini jangan lupa nih, gue sama Dodi selalu sediain nih. Ini persneling sama kopling gitu. Jadi jaga-jaga kita kan. Nah kan ada dua tuh, kopling sama yang buat oper giginya Ya, tuh. persneling itu. Ya. Kalau yang buat kopling tuh biasanya agak tebel. Bel. Ya. Nah, ini nih kopling nih teman-teman nih.
Sebenarnya sama aja. Sama aja sih sebenarnya. Cuma beda ketebalannya aja. Beda ketebalan aja gitu. Jadi teman-teman ke bengkel pada ngerti kok tali kopling atau tali yang buat yang Terus gigi. apa lagi? Kunci-kunci. Kunci-kunci. Iya. Ini kunci apa nih Om? Itu kunci busi. Kunci busi. Karena kalau teman-teman punya busi baru, punya busi 10 tapi nggak ada kuncinya sama aja. Iya. Gimana cara bukanya Pak? Iya. Nggak ngaruh. Terus Kunci lagi 13. Kunci 13 ini. Nah ini nih Biasa buat ganti pelek tuh bisa kalau. ganti pelek, kalau misal ban bocor. Oh sama ban cadangan, Ban penting cadangan. banget. Nah itu dia tuh, jangan lupa tuh ban serep tuh temen-temen tuh. Iya. Ban serep kan karena nggak semua bengkel tambal ban mau nerima Vespa. Vespa jadi mau nggak mau. Banyak yang nolak. Banyak yang nolak teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman bawa aja kunci 13 gitu kan. Iya. Bawa ban serep juga ketika emang ada apa-apa di jalan, teman-teman tinggal Ya. ganti sendiri. Habis itu bongkar di rumah. Sampai rumah bongkar ban yang bocor, Tambal sendiri. tambal sendiri gitu. Iya. Saya biasanya kalau tahun tua itu pakai kunci 22. Itu buat apa tuh kunci 22? Buat velg tahun tua, kunci 22. Oh, apa namanya sih? Yang deket Raumol tuh apa? Itulah pokoknya. Iya, gue lupa itu baut-baut pengencang. Bautnya yang kan Itunya. tahun tua kan 4 gitu kan di tengah. Nah, terus tang lah ya buat Tang. narik itu. Tang tuh buat narik-narik kabel, setel kopling. Kalau misalnya setel kopling kalian putus, ini kalian tarik gitu Iya. kan, kalian setel lagi, kalian tahan, kalian puter. Ya, Tuh. terus obeng. Ini obeng. Ini obeng bukan buat kejahatan ya kalau di Vespa ya. Iya. Ini bener-bener kalau misalkan ada hal-hal misalkan kayak Urgent, urgency, buat baut. Kadang kan busi apa ya? Pusing enggak? Apa? Platina. Platina. Ah, iya, busi lagi gue ingetnya busi mulu. Nah, kalau platina kadang kalau emang lagi ngadet di jalan Nah, biasanya orang ketok-ketok tuh. ketok. Nah, pakai ini nih. Walaupun nggak direkomendasiin sebenarnya ngetok platina bagus ya. Ini kan ada obeng plus minus platina. Teman-teman bisa nih cek nih nanti nih platina kan ada plus dan minusnya. Iya. Jadi teman-teman bisa harus gunain ini, selalu bawa nih. Dan kalau bisa ada obengnya itu yang plus sama minus karena kalau plus kan emang udah banyak, kalau minus itu emang Vespa tua kan banyak kan Banyak yang baut-bautnya minus minus, semua gitu kan. Gitu. Terus apa lagi nih Om? Terus apa lagi ya? Oh, kalau samping biasanya pakai apa sih Om? Nah, kalau gue lu samping karena ini gue pakainya right aja nih, Eni. Teteh Eni. Gue pakai Eni. Biasanya gue pakai gas oil, tapi karena di biasa bengkel langganan gue nggak adanya Eni, Ya. ya nggak mau gue berubah gitu. Kalau lu sendiri nih, kalau sampingnya? Gue karena cinta negeri gue make Pertamina. Walaupun harganya hampir 2 kali lipat harga ini. Enggak sih, cuma emang ada beberapa orang tuh yang rekomendasi itu saya ini itu saya 20 katanya lebih bagus. Lebih ini dan ini biasa dipakai di Bajaj katanya. Saya 20, saya 30. Pokoknya kalau Pertamina Mesran yang 2 tak tuh ada yang super, ada yang OB gitu. Nah, kalau OB itu lebih kental lagi. Berarti lu pakai yang gue pakai yang super. Oh. Iya, katanya sih agak bagus lah buat ini buat harian buat gitu. harian itu bagus dan buat jarak jauh katanya enak. Buat touring segala macam, katanya sih enak. Tapi kan lu udah ngerasain nih. Rasain. Gimana rasanya? Ceritain dong mungkin sedikit aja gitu. Sama lu pakai oli Sama aja sih sebenarnya serat, sih, cuma kan nggak sugesti aja. Tapi katanya lebih enak sih karena lebih kental gitu kan. Walaupun emang kadang suka agak lebih ngebul gitu. Oh ya, ngomongin kaki-kaki, ada sedikit rekomendasi tentang tekanan angin ban Vespa. Nah, itu berapa sih Om? Rata-rata kan kita Kita nggak gue tahu sendiri ya. nih, gue juga kan kurang tahu gitu Om. Yang penting kalau isi compare, aja isi gitu. aja ya. Kenceng aja. Iya, ntar boleh contekan dulu. Kalau depan itu 28 sampai 30. Oh, 30 tekanannya. Iya, tekanannya. Kalau buat depan, kalau buat belakang 32 sampai 34. Oh, Itu sih yang idealnya ya. Idealnya. Saya nyari stasiun-stasiun internet sih yang ideal sih gitu sih. Soalnya gue juga kan baru tahu nih gitu kan. Iya. Jadi kalau gue ngisi ban juga isi angin gitu kan di ban, udah ganti aja. Karena kalau terlalu kepenuhan juga nggak bagus anginnya. Benar juga Apalagi kita kan namanya Vespa ya kan, mesinnya juga apa namanya Berat berat sebelah di kanan gitu segala kan. macam. Terus banyak kan ada yang kecil, ring 8, ring 10 gitu kan. Tekanannya juga besi semua lagi kan. Tapi kalau goncengan kan itu juga bahaya juga tuh kalau Iya. misalnya bocor atau apa gitu kan. Terus Berarti itu bener-bener ya 3. Kalau tadi gimana? Yang depan itu
28 sampai 30. Ya. Oke, yang belakang 32 sampai 34. kasih nih. Iya. Gue udah 3 tadi, jadi gue Iya. tahu gitu kan. Iya. Jadi gue Cuma nggak ngasal ngisi lagi gitu. Yang asal lagi kalau bisa sih. Ya kalau bisa pakai bantu blus, pakai nitrogen tuh lebih oke lagi gitu. Pakai SIP berarti ya. Pakai SIP. Banyak Continental. Aduh, Iya, itu kan? impian itu kayak Hampir itu. 1 unit Vespa harganya. Itu satunya aja udah berapa ya? Iya, makanya. Kalau 2 berarti bisa dapat 1 unit Vespa Super bisa lah Super ya. berarti PS ya. bisa lah PS ya. gitu ya. Bahan lah ya. Bahan gitu. Bahan kalau udah jadi mah mahal. Bisa. Kalau udah jadi pajak hidup gitu kan. Terus kalau gue sih pakai Apa ini nih gelas takar nih. Nah, Ini iya. murah tapi Bermanfaat berfungsi, gitu. ya kan. Karena kadang mungkin kalau senior saya suhu saya mah cuma kalau isi bensin tinggal Tuang aja. tuang aja oli samping. Buka oli samping kayak gini ya. Kayak Iya. gini udah Udah tuang aja. tuang. Kalau saya kan nggak tahu pakai tutup botol kadang saya beleberan. Oh. Ya udah saya Karena pakai nggak ini pas aja. takarannya gitu. Kadang nggak pas gitu kan. Kadang tutup botol kan beda-beda kan. Ya. Ya udah akhirnya gue pakai ini aja beli yang ini kan ada nih kalau isi 1 liter berapa, isi 2 liter berapa. Kalau full berapa? Kalau full ya kan? berapa? Fullnya misalnya 5 liter atau 7 liter ya tinggal dikalin aja di sini gitu. Oke, intinya sih ya kita sharing lah Sharing di video tentang ini. gimana caranya Iya. maintenance Vespa. Vespa buat harian Harian. gitu kan. Perawatannya seperti apa yang harus diperhatiin Iya. gitu kan. Intinya ya Vespa yang sehat punya 3 poin kalau menurut kita. Vespa yang sehat, yang pertama Vespa yang sehat punya mesin yang sehat. Yang kedua Vespa yang sehat kaki-kaki yang aman. Yang ketiga jangan lupa cadangan kayak Iya. kunci-kunci semuanya itu kalian persiapkan. Iya tuh. Apalagi kan nggak semua bengkel ngerti Vespa. tentang Vespa gitu kan. Kalau teman-teman di jalan segala macem mogok, kalau ada yang bantuin, kalau nggak ada kan Terutama tuh ban, bagi temen-temen tuh ban tuh sangat penting itu. Betul, Kayak ban. tadi lu dibilang itu safety kayak kaki gitu kan, kalian harus cek juga karena nggak semuanya bengkel itu terima ketika ban Vespa bocor gitu. karena gue cuma ngisi doang. Si abangnya nggak mau, cuma ngasih, nih bang isi sendiri. Lah, Berarti gua kayak nggak ngisi tahu. doang ya? Dia ngisi doang. Aduh. Ya itulah gue nggak tahu loh, Ya itu, katanya dia karena trauma segala trauma macam. atau apa gitu kan Iya. ya. Jadi ya nggak usah diambil hati lah. Nggak usah diambil teman-teman. hati kalau ditolak sama bengkel atau sama tukang tambal ban gitu Ya, ya. ketika kalian bawa kunci-kunci nih, nanti tinggal bongkar sendiri, pasang, udah aman. Aman. Dan jangan takut. Jangan Tangan takut kotor. Iya. karena berani main Vespa itu berani kotor. Ya sama jangan lupa bawa uang kalau bawa Vespa. Iya. Semuanya sih. Iya semuanya nggak hanya Vespa itu mah. Kalau teman-teman mogok terus lapar mau Lapar makan apa? makan. Mau makan busi. Masa oli Oh, minumnya. iya. Oke. Oke, mungkin segitu aja Sekian sharing kita. dari gua sama Dodi. Oke. Ya. Semoga membantu teman-teman yang punya Vespa buat harian. Mungkin kalau ada yang kurang dari gua sama Dodi ini, teman-teman bisa komen di Like. bawah. Kita sharing-sharing di sini Iya. kan. Jadi kita juga nggak semua apa yang kita omongin ini kita cerita nih nggak semuanya benar. gitu Ya, kan. pasti ada kurang Ada dan kesalahan lebih. dan kelebihannya gitu. Ya. Itu karena ya jangan takut lah bawa Vespa buat harian. Ya. Karena kita udah Udah ngerasain Iya. hampir mau setahun ya berarti ya. Setahun lebih, 2 tahun. Gua udah 2 tahun Ah. sih. Kalau lu kan lu sempet Sempet vakum juga gua. lu kan 2 tahun 2 pakai tahun. harian buat Buat kuliah. harian, kuliah Terus habis itu vakum, terus pakai lagi, Bawa keluar kali lagi. ini, 2 tahun ini Iya. terakhir ini. Karena aman lah. Iya, karena maksudnya orang zaman dulu pun juga tahun 60, tahun 70 beli Vespa ya mau buat Buat harian. Jadi kenapa ya enggak dipakai gitu kan? Kayak beli bagus, Iya. baik lagi gitu kan. Karena kan nggak semua orang kan Iya. tertarik Vespa itu buat ada aja di apa? Koleksi. Di koleksi, Iya. hanya dilihat gitu kan. Kalau kita kan bener-bener buat pertarung, Iya, iya, cari buat rezeki. pertarung. Kalau ada duit, ada rezeki lebih, Beli lagi. beli unit lagi. Beli lagi beli Vespa lagi, beli Vespa ya GS Ya, lah GS gitu. minimal lah ya. Ya, sampai ada kan ada pepatah yang mengatakan begini. Jangan apa 50 atau 100 tahun lagi mesin motor lain akan jadi besi tua. Tapi Vespa akan berlari sekencang kuda. Yo, Jadi harta karun yang Iya. benar-benar dicari. ya mantap lah pokoknya. Ya mungkin sekian dari gua sama Dodi. Dah. Dadah.